بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan subtema 2 dari pembelajaran 1 sampai dengan 6. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari subtema baru, yaitu subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pada pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengenal jenis tumbuhan, menggunakan satuan berat baku, membuat karya 3 dimensi, variasi gerak melompat, dan manfaat kegiatan kebersihan sekolah. Tumbuhan di sekitarku. Nah, anak-anak, di sekitar kita terdapat berbagai macam tumbuhan. Ada yang berbatang lurus, ada yang bercabang, ada juga yang memiliki daun yang lebar, dan ada juga yang memiliki daun yang berukuran kecil, dan lain sebagainya. Lingkungan yang banyak terdapat tanaman akan terasa sejuk dan asri, bukan? Udara menjadi segar jika lingkungan terdapat banyak tanaman. Jadi anak-anak, rawatlah tanaman tersebut agar tumbuh subur. Anak-anak, apakah kalian memiliki taman atau kebun di rumahmu? Jika tidak, pernahkah kalian pergi ke kebun raya atau taman bunga? Nah, taman biasanya memiliki berbagai jenis tumbuhan. Di kebun juga tempat hidup berbagai tumbuhan. Nah, perhatikanlah jenis-jenis tumbuhan di sekitar kalian. Selanjutnya, kita akan membaca teks tentang jenis tanaman, halaman 108. Wayan memiliki berbagai tanaman di kebun rumahnya. Tanaman di kebun Wayan banyak yang berbeda dengan di halaman rumah Ahmad. Wayan akan membacakan informasi tentang jenis tumbuhan yang ada di kebun rumahnya. Salah satu tumbuhan yang ada di kebun rumahnya Wayan yaitu tanaman kacang panjang. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran. Kacang panjang termasuk tanaman polong-polongan. Kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Biasanya kacang panjang ditanam di ladang. Tanaman kacang panjang diberi sebatang kayu atau bambu sehingga bisa menjalar dengan rapi. Tanaman kacang panjang harus dirawat, mulai dari disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Tinggi tanaman kacang panjang antara 1-2 meter. Nah, anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya kan apa yang dimaksud dengan gulma? Arti gulma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tumbuhan yang termasuk bangsa rumput yang merupakan pengganggu bagi kehidupan tanaman utama atau tumbuhan pengganggu. Nah, itu tadi teks bacaan tentang tanaman kacang panjang
yang ada di kebun rumahnya Wayan. Nah, di halaman 110 terdapat teks bacaan yang akan kita perbaiki ejaan dan tanda bacanya. Perhatikanlah teks berikut dengan saksama. Pak Joko dan Bu Laila suka berkebun. Nah, kalian tentu masih ingat kan aturan penggunaan huruf kapital? Nah, P-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama awal kalimat. J juga menggunakan huruf kapital, B juga menggunakan huruf kapital, begitu juga dengan L. Nah, di akhir kalimat dibubuhkan tanda titik. Banyak tumbuhan yang mereka tanam. B-nya menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat ada tanda titik. Pak Joko menanami kebun di belakang rumah. P-nya menggunakan huruf kapital, begitu pula dengan J. Di akhir kalimat dibubuhi tanda titik. Pak Joko merawat tanamannya sehingga tumbuh subur. P menggunakan huruf kapital, begitu pula dengan J. Merawat tanamannya, di sini ada tanda baca titik, sehingga tumbuh subur titik. Daunnya lebat dan berbuah banyak. D menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama awal kalimat dan dibubuhi tanda titik di akhir kalimat. Di depan rumah terdapat taman yang indah. D menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat ada tanda titik. Bu Laila menanaminya dengan tanaman hias. B menggunakan huruf kapital, begitu pula dengan L karena merupakan nama orang dan dibubuhi tanda titik di akhir kalimat. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat pikiran tenang. L menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama awal kalimat. Yang bersih dan nyaman, di akhir kata nyaman ada tanda baca titik, membuat pikiran tenang. Nah, di akhir kalimat dibubuhi tanda titik. Nah, anak-anak, seperti itulah cara memperbaiki ejaan dan tanda baca pada sebuah teks. Sekarang perhatikanlah halaman 110 bagian Ayo Mencari Tahu. Ayah Wayan adalah seorang petani. Berbagai hasil pertanian dihasilkan oleh beliau. Ada padi, jagung, ketela, dan sayur-sayur. Wayan juga bercocok tanam. Dia menanam berbagai sayuran dan buah-buahan di kebunnya. Tahun ini, Wayan berhasil memanen 10 ons buncis. Wayan menggunakan timbangan di samping untuk mengukur hasil panennya. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Nah, perhatikanlah gambar 3.3. Sebuah timbangan jarum. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan berlatih mengubah satuan berat. Yang pertama, Wayan berhasil memanen 10 ons buncis. Buncis tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Wayan menimbang buncis seberat 10 ons. Berapa kilogram berat buncis sekarang? Nah, di sini kita akan mengubah satuan ons ke kilogram. Ons ke gram dibagi 10. 10 ons sama dengan 10 dibagi 10. Nah, nolnya kita coret. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 10 ons buncis sama dengan 1 kilogram buncis. Nah, yang kedua, buncis yang dihasilkan di kebun Wayan seberat 10 kg. Buncis tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut? Nah, 10 kg kita ubah ke satuan berat ons terlebih dahulu. Kilogram ke ons dikali 10. Maka 10 kg sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 10 kg sama dengan 100 ons.
Nah, yang ditanyakan, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut? Nah, dalam setiap kemasan berisi 5 ons buncis. Nah, plastik yang dibutuhkan sama dengan buncis yang dihasilkan dalam bentuk ons dibagi isi kemasan plastik, sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi, plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut yaitu 20 plastik. Nah, selain menanam buncis, Wayan juga menanam beberapa jenis buah di pekarangannya. Nah, sekarang kita akan temukan atau menghitung berat buah-buahan tersebut dalam satuan kilogram. Nah, yang pertama, buah duku. 20 ons sama dengan titik-titik kilogram. Nah, untuk mengubah satuan berat ons ke kilogram, maka dibagi 10. Jadi, 20 ons sama dengan 20 dibagi 10. Nah, nolnya kita coret, maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, 20 ons sama dengan 2 kilogram. Ahmad sering menggambar tumbuhan yang ada di halaman rumahnya. Kali ini ia hendak membuat karya 3 dimensi tentang tumbuhan. Ahmad membuat model buah anggur dari plastisin. Nah, anak-anak, plastisin merupakan bahan buatan yang bisa digunakan untuk berkarya. Perhatikan model plastisin Ahmad. Karya seni Ahmad merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya seni rupa 3 dimensi ada beraneka macam. Ada yang berupa hiasan maupun benda pakai. Nah, perhatikanlah gambar 3.4. Nah, ini merupakan kreasi-kreasi yang dibuat dari plastisin. Ada bunga, anggur, pisang, dan lainnya. Nah, kalian juga bisa membuat kreasi lain dari plastisin. Nah, di pembelajaran 2, perhatikanlah bagian ayo mencoba melakukan lompat jauh. Saat berolahraga, gerakan tersebut semakin sering dilakukan. Sebelum berolahraga, sebaiknya melakukan pemanasan. Nah, amatilah gambar-gambar berikut. Nah, gambar 3.6 merupakan contoh gerakan pemanasan sebelum melakukan gerakan lompat jauh. Nah, hari ini Ahmad dan teman-teman akan berolahraga lompat jauh. Sebelum berolahraga, mereka melakukan pemanasan. Ahmad senang berolahraga lompat jauh. Lompat jauh memerlukan tenaga serta tubuh yang kuat dan sehat. Setelah selesai melakukan lompat jauh, Ahmad melakukan gerakan pendinginan. Ahmad telah mematuhi aturan dalam berolahraga. Nah, perhatikanlah gambar 3.8. Gambar berikut merupakan contoh gerakan pendinginan yang dilakukan setelah berolahraga. Gerakan pemanasan dan pendinginan mempersiapkan tubuh agar terhindar dari cedera saat berolahraga. Nah, selanjutnya kita akan menambah wawasan tentang manfaat kegiatan kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah merupakan kewajiban yang harus ditaati. Membuang sampah pada tempatnya salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan. Jika melihat sampah berserakan, sebaiknya kalian membuangnya di tempat sampah. Apabila ada anak yang membuang sampah sembarangan, kalian wajib mengingatkannya. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di sekolah dilaksanakan kegiatan K5, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Menjaga kebersihan sekolah dilakukan dengan piket kebersihan kelas. Di setiap kelas dibentuk kelompok piket kebersihan. Tugasnya menyapu, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja kursi. Kegiatan kebersihan dilakukan sebelum pelajaran dimulai.
Tujuannya melatih kerjasama, kedisiplinan, dan pola hidup sehat. Anggota kelompok piket kebersihan harus kompak. Membersihkan kelas dilakukan secara bersama-sama. Pekerjaan akan menjadi ringan. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.